Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masih berikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji tafsir surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-25. Temanya adalah syarat seorang laki-laki menikahi budak dan hukuman budak perempuan yang berzina. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ayat 25 cukup panjang ayatnya. Kita pelajari, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فإذا أحصن فإن
أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayo, sudah silakan ulangi atau kasih mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ada yang mengatakan pendapat apa bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syafaat dari Rasulullah bagi orang yang mendapatkan hukuman, bagi orang yang apa? Mendapatkan hukuman. Jadi ketika orang itu nanti ditakdirkan celaka karena kurang amalnya atau karena perbuatannya yang gak baik, dia masih tetap punya iman, punya amal. Nah, itu syafaat Rasulullah akan bermanfaat. Kalau syafaat Al-Quran bagaimana? Syafaat Al-Quran itu akan menghalangi orang mendapatkan siksa. Kan surah Al-Mulk itu masyhur. Kalau surah Al-Mulk itu adalah disebut Al-Mani'ah. Surah apa? Al-Mani'ah. Surah Tabarakalladzi. Surah Al-Mulk itu disebut Al-Mani'ah, yang menghalangi orang dari mendapatkan siksa kubur. Al-Munjiyah, orang yang menyelamatkan dari siksa kubur. Berarti status Al-Quran, maka tidak ada yang paling istimewa syafaat kecuali syafaat Al-Quran. Maka Pak Tosin, saya belajar nih Pak Karno, saya belajar, mohon maaf nih, saya belajar Pak Ihsan, belajar ceramah pakai Quran. Penggemarnya ya lama Pak, penggemarnya apa? Lama.
harus saya penyesuaian dulu, orangnya juga harus ngerti saya. Ini loh maksud saya ngaji kalau pakai Al-Quran nanti nggak lantur kemana-mana. Yang lantur, namanya ngomong kok. Tapi lanturnya kan nggak kebablasan. Karena ada Al-Quran. Sabar saya. Nah kalau saya jadi penceramah ya insya Allah bisa Pak, karena tiap malam saya ikut grup dai itu tiap malam ceramah saya. Ceramah. Tapi ceramah ya masuk kanan keluar. Mentok udah saya amati sehebat apapun masuk kanan keluar kiri, yang nyisa paling pahalanya ilmunya wallahu a'lam. Tapi kalau dengan Al-Quran seperti ini, insya Allah Al-Quran akan menghalangi kita untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus saya sampaikan Mas Toto ya, saya sampaikan terus diingat-ingat. Syafaat Quran itu menghalangi manusia untuk celaka. Untuk apa? Sementara syafaat dari Rasulullah itu bagi orang yang berdosa. Nah, mantap sekarang Mas Tosim. Mantap Mas Toto. Saya lebih mantap karena ada minumannya. Kalau Anda kan belum mantap. Mohon maaf nih Pak Haji, kan? Pak Haji Naiman, mohon maaf nih, saya minum dulu nih. Pak Hamzah, minum dulu nih. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Biar ngajinya tambah mantap. Alhamdulillah, apalagi udah minum, udah baca Quran, udah punya istri lagi, tambah mantap lagi. Enak lagi. Alhamdulillah. Ya nggak indir pas ini masalah menikah. Siapa yang belum punya istri, kena udah ya kan? Alhamdulillah. Baik, Pak Tosim, sebelum masuk ayat ini, saya akan sampaikan bahwa ayat-ayat sebelumnya itu petunjuk tentang menikah. Tentang apa? Tentang menikah. Yang diprioritaskan itu adalah menikahi perempuan yang mukminah plus merdeka, bukan budak. Lalu kalau ada hal-hal yang kita tidak mampu untuk menikahi mukminah, perempuan mukmin yang ideal, lalu bagaimana? Masuk ke ayat ini Pak Tosim. Ayo Pak Tosim. Silakan Pak Jumurkan. Ya. Adalah memberi syafaat. Betul. Yang kita lakukan seperti ini sekarang. Ya. Ini mohon maaf bagi diri saya. Ya. Kadang-kadang saya berpikir sekarang ada yang kayak hari Selasa. Ada pengajian ini. Sekedar gitu aja. Ada pengajian dengan Ustaz Joko. Hari Kamis terus duduk habis sholat maghrib duduk gitu kan. Apakah perlu suatu niat dalam hal ini? Karena segala sesuatu kan perlu dengan niat. Baik. Kita mendapatkan syafaat itu. Terima kasih, pertanyaan yang cerdas dan sangat bermanfaat dari Pak Haji Mulkan. Kita ngajinya kan terbatas nih ya, sepekan atau seminggu cuma 3 kali pertemuan. Nah sementara keinginan dari Pak Haji Mulkan tentunya kan ideal ngaji terus, kurang lebih demikian. Kita punya keinginan seperti itu. Lalu bagaimana? Padahal segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Baik, ada insya Allah itu terwakili sudah Pak Haji Mulkan, dan nanti dikuatkan lagi. Kita kalau sholat kan sudah ikrar, menetapkan hati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ditambah lagi dengan niat bahwa selama aku mendapatkan kesehatan, selama aku ya Allah Engkau berikan kesempatan, aku akan tetap ngaji dan tetap akan beramal soleh. Demikian. Karena ada hadis niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Lebih baik dari apa? Contoh sederhana, kita niat untuk mengisi tiap 3 kali dalam sepekan ngaji. Kadang-kadang saya bisa, kadang-kadang Pak Haji Mulkan juga berhalangan. Benar apa enggak? Tapi niatnya itu tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, surga itu adalah anugerah. Surga itu adalah anugerah. Kenapa dinamakan anugerah?
amal kita nggak seimbang dengan pemberian dari Allah. Maka sangat penting yang namanya niat. Di situ ada pembahasan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah. Niat itu kan menjadi pokok segala sesuatu. Penjelasannya seperti ini, bahwa surga itu nikmatnya selama-lamanya. Untuk mendapatkannya seorang hamba hanya butuh dua, iman dan niat. Iman dan niat. Cuman itu aja. Kenapa demikian? Logikanya, seandainya manusia itu dihidupkan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, kalau dia beriman, pasti dia akan beribadah terus. Sebaliknya, orang kafir seandainya dihidupkan 1000 tahun atau 1.000.000 tahun, tetap akan durhaka. Maka itulah pentingnya niat. Ya Mas Toto ya, pokoknya niat baik aja lah. Niat baik terus, niat baik, sehingga hati kita itu akan terpompa, termotivasi untuk berbuat baik sekecil apapun dan kapanpun dan dimanapun. Insya Allah niatnya Pak Haji Mulkan dan kita semuanya lah, insya Allah selama masih kita sehat tentunya akan tetap terus ngaji, dan itu demi untuk mendapatkan syafaatul Quran, pertolongan dari Al-Quran. Karena di dalam hadis banyak dijelaskan, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, yakni Al-Quran itu adalah syafaat. Al-Quran itu adalah syafaat, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Insya Allah kita senantiasa niat seperti itu Pak Haji. Udahlah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teruskan cerita nih. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada orang, Pak Tosim, kurus banget. Suatu ketika Nabi Isa itu jalan. Nabi Isa dinamakan Nabi Isa itu karena banyak jalan, karena banyak berjalan. Al-Masih itu artinya orang yang banyak melakukan perjalanan. Berjumpa sama orang, kurus banget. Kurusnya kenapa? Kenapa kamu kurus seperti ini? Saya takut nanti di akhirat dimasukin ke neraka oleh Allah, sehingga aku bermohon untuk tidak dimasukkan ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa, hakun 'alallahi an yujzi'a 'abdahu. Wajib bagi Allah untuk berhak, yakni kewajiban Allah untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman dan takut ke neraka. Terus jalan lagi Pak Tosim. Jalan ini lebih kurus lagi, lebih apa? Lebih kurus lagi. Ditanya, kenapa wahai Pak? Aku itu tiap hari itu gara-gara dengar janji-janji Allah tentang surga, aku pengen banget masuk surga, sehingga kepikiran terus itu Mas Toto. Kayak apa itu nikmatnya? Lalu Nabi Isa menyampaikan kepada kewajiban Allah, berhaknya, istilahnya kewajiban Allah kepadanya untuk mengabulkan doa hambanya. Nah, berkaitan dengan cerita saya ini, dari apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Haji Mulkan, insya Allah dan kita yakin niat kita yang untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, lanjut Pak Tosim. Waman lam yastati. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dari siapa dan siapapun lam yastati, tidak dia mampu memiliki atau memiliki minkum di antara kalian taulan, kekayaan, harta untuk mahar. Nah, kata taulan ini mempunyai makna umum. Artinya seperti ini, pengembangan tafsirnya, dia nggak punya modal untuk menikah atau punya modal menikah tapi setelah menikah cumpat. Setelah menikah apa? Cumpat. Sehingga akhirnya, wah gimana nih solusinya? Kemudian lanjut.
ayyan kiha untuk menikahi al-muhsanati perempuan-perempuan yang terhormat merdeka, al-mu'minati yang beriman kepada Allah. Nah, gara-gara rizkinya cekak bin Jumpet Pak Latif, cekak bin Jumpet bin apa lagi? Bin pas-pasan untuk nikahin si doi. Wah, gimana nih? Solusinya bagaimana solusinya? Lanjut Pak Tosim. Amin. Maka boleh menikah ma malakat aimanukum dari para hamba sahaya wanita yang kalian miliki min fatayatikum di antara pemudi-pemudi gadis-gadis kalian al mu'minati yang beriman. Nah, kalau level A itu nggak sanggup, turun apa level B. Kalau VIP nggak kuat Pak Isan, turun aja apa namanya kelas apa ekonomi. Yang penting kan nikah Pak Isan. Yang penting apa? Nikah. Tuh, ini solusi Pak Ustaz. Ini solusinya. Ini baca ayat ini berulang-ulang insyaallah nanti kalau ingin nikah terkabul ini apa? Ayat 25 ini dibaca sambil dihayati maknanya. Ya Allah, apa namanya berikanlah kesempatan dan rezeki yang melimpah untuk nikah lagi ya Allah. Itu baca ayat ini ayat 25. Ya, Quran itu mukjizat. Kelihatannya semangat banget nih Pak Isan. Ntar dulu masa melewati Ustaz Yuda, masih di overlap. Janganlah Pak Isan, Ustaz Yuda belum nyusul, jangan di overlap. Wah, saya dilirik sama Ustaz Yuda gak enak. Katanya lirikannya penuh dengan lanjut Pak Tosim. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bi imanikum terhadap keimanan kalian. Baik, jadi yang penting asalkan satu frekuensi beriman kepada Allah, itu silahkan dinikahi. Adapun masalah materi disesuaikan dengan kemampuan. Lanjut. Ba'dukum sebagian kalian adalah keturunan min ba'di dari sebagian yang lain. Artinya manusia itu tetap satu dari keturunan Nabi Adam dan Bunda Hawa. Jadi yang menentukan itu benar-benar adalah keimanan dan ketakwaannya. Adapun status sosial itu sifatnya adalah tambahan lah, nggak pokok. Yang pokok itu adalah keimanan, idealnya, imannya, keturunannya, kecantikannya, dan hartanya. Tapi ada orang yang seperti itu, orangnya gak mau sama kita, masalahnya kan seperti itu. Ya Pak Tosim, ada, tapi dianya gak mau. Ya, Masya Allah. Nasib. Ya di dunia kan ada ujian Mas Toto, 4 ujian apa? 4 alhamdulillah. Ya Allah. Lanjut. Gini amat. Fankihuhunna maka nikahilah mereka biidni dengan seizin ahlihinna keluarga mereka, wali mereka. Wa atuhunna dan stop. Di sini budak itu kan punya tuan. Budak itu kan dia, kenapa dinamakan budak? Karena dirinya sendiri aja dia tidak memiliki. Orang yang paling kasihan di dunia itu adalah budak. Dirinya sendiri aja milik orang lain. Itu namanya budak. Jadi terikat kemana-mana. Maka kalau ada orang kalau sekarang kan nggak ada budak, minimal misalnya ada ART atau apa, perlakukan mereka seperti keluarga. Karena di sini redaksi ayatnya faqiruhunna bi'izni ahlihinna. Anggap mereka itu keluarga. Menu makannya juga sama dengan kita. Ya betul sih ya. Nah,
karena dia juga manusia. Betapa kasihan orang yang namanya budak karena dirinya sendiri aja tidak memiliki, dijual sono. Kayak kisahnya Nabi Yusuf, kan jadi apa itu? Jadi budak dijual, benar apa enggak? Tuh, insyaallah. Kasihan banget. Lanjut. Wa atuhunna, dan berilah mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka. Nah, stop. Jadi yang dimaksud di sini adalah budak milik orang lain. Kalau budak sendiri nggak perlu nikah. Budak milik orang lain. Jadi maharnya diserahkan pada siapa? Pada mereka. Terima kasih, Bapak. Perempuan-perempuan. Lanjut Pak Tosim. Bil Ma'rufi, dengan cara yang patut sesuai syariah. Muhsanatin, karena mereka perempuan-perempuan yang menjaga diri. Ghaira musafihatin, bukan perempuan-perempuan penzina. Nah, lanjut. Wala, dan bukan pula muttakhidati, perempuan-perempuan yang mengambil akhdanin, laki-laki simpanan. Baik, istilahnya sekarang adalah ada bil dan ada bil. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Kata medsos, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal itu adalah sebenarnya tipuan. Apa Pak Tosim? Tipuan. Ya kan? Kayak fata morgana itu. Kayak apa? Kata fata morgana. Udahlah, sama aja yang namanya rumah tangga. Sami mawar. Saya tunjukkan nih, kita jangan mudah ngiler atau kepincut dengan status atau keadaan orang lain. Ayatnya mau tahu Pak Isan? Pak Isan? Mau tahu apa enggak? Mau. Apa namanya? Masya Allah, ini semangat banget nih Pak Isan. Ingat Pak Isan, surah An-Nisa ayat 25. Semangat itu. Baca terus Pak Isan. Baca terus ya. Masalahnya saya ngambilin Pak Isan, soalnya Pak Isan casingnya itu cakep. Casingnya apa? Cakep itu. Bisa kelompok-kelompok kalau apa namanya? Surah An-Nur. Halaman 355, halaman 355. Halaman 355. Silakan Ustadz Yuda dibaca apa namanya? Ayat 39. Ayat 39 baris keempat dari atas. Bapak-bapak, halaman 35. Silakan Ustadz Yuda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Artinya Mas Toto itu kasih mic-nya. Langsung aja ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar. Nah, ini yang kita ambil itu fata morgananya aja. Lanjut. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apa-apa pun. Nah, itu aja ya. Jadi kita kalau melihat barang orang lain kelihatannya lebih, wah itu tuh. Ya, Mas Toto ya, kayak gitu. Jangan tertipu. Lebih meyakinkan lagi ini. Nah, halaman 298, halaman 298. Ini pertamanya menganti Pak Isan, berikutnya kok malah endor-endorin ini ayatnya, ya kan? Oh.
Baik, Ustaz Huda, surah Al-Kahfi ayat 45 halaman 298. Baris ketiga dari bawah pas ain itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Stop pelan-pelan dihayati bacaannya. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menimbulkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Jadi makanya ada nasihat dari ulama seperti ini. Jadi kita itu kalau kepincut masalah dunia, ingatlah ujung-ujungnya dunia itu apa sih? Secantik-cantiknya orang di atas umur 50 tahun kira-kira masih kenceng apa masih gimana itu bakar, ya kan? Kendor. Saya apa namanya ini cerita lah. Saya punya adik terpaut jauh, adik kandung saya itu. Saya 4 bersaudara, kakak saya meninggal, saya terus saya punya adik lagi meninggal, punya adik lagi perempuan. Apa namanya? Kelahiran tahun 91, sekarang anaknya 2. Itu kalau lagi ketemu sama teman-teman sekolahnya itu ke rumah, candanya itu agak-agak lucu juga. Terus saya merenung, wah gimana kamu kok tambah gemuk? Iya, ternyata kita sekarang menggendut bersama. Apa? Menggendut bersama tuh, ya Allah. Perempuan ya, belum usia 40 itu badannya sudah nggak karu-karuan itu, ya kan? Badannya udah bantal guling jadi 3, bantal guling jadi apa? Jadi 3. Masya Allah, ya kan? Itulah mana yang dulu cantik, mana yang dulu seksi, mana yang dulu dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu juga habis juga. Ya Mas Toto ya. Pak Isan nggak jadi, Ustaz. Apa? Pak Isan nggak jadi nih. Pak Isan nggak jadi. Jangan tetap Pak Isan apa namanya? Tetap kita semangati. Gara-gara tetangganya Pak Z kan Pak Isan. Pak Isan kan tetangganya Pak Z nih. Ya paham saya ya. Insya Allah kita kembali ke apa namanya surah An-Nisa. Fa'idha uhsinna atau sin. Fa'idha maka apabila uhsinna para hamba sahaya yang telah bersuami, fa'in ataina lalu jika mereka melakukan bifahisyatin perbuatan keji atau zina, fa'alaihinna maka atas mereka nisfu ma setengah dari hukuman alal muhsanati perempuan-perempuan atas perempuan-perempuan merdeka yang bersuami, minal azabi dari siksaan atau hukuman. Dzalika demikian itu liman khosya bagi orang-orang yang takut al-anata berzina minkum di antara kalian, wa antasbiru dan jika kalian bersabar, khairul lakum itu lebih baik bagi kalian. Wallahu dan Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha kekal kasih sayangnya. Baik, di sini ada kata dzalika liman khasyal anata minkum. Jadi kalau tidak mampu menikahi perempuan mukminah yang merdeka, silahkan nikahi budak yang
mukminah, status sosialnya lebih rendah. Kemudian lalu bagaimana? Wa antasbiru khairul lakum, dan kalian bersabar itu lebih baik, ya kan? Bersabar dalam arti tunggu dulu, kumpulin modal sampai keadaan membaik, cari wanita yang merdeka, mukminah yang merdeka, ya Pak Tosim. Karena budak itu tetap statusnya lebih rendah daripada orang yang merdeka. Dalam hal ini kalau ingin mencari pasangan hidup betul-betul imannya harus pas. Yang kedua, prioritaskan pendidikan. Prioritaskan apa? Iman dan pendidikan. Pendidikan itu harus sekolah tinggi yang mengantarkan kepada akhlak yang baik, yang mengerti itu. Karena betapa banyak nikah karena hanya sekedar nafsu, pada ujung-ujungnya itu bermasalah di kemudian hari. Ujung-ujungnya nafsu bermasalah di kemudian hari. Banyak sekali contoh-contoh kasus karena hanya nuruti hawa nafsu. Sabar dikit, kenapa? Ya Ustaz, udah sabar, tapi sabarnya jangan terlalu lama. Sabar boleh, tapi jangan terlalu lama. Mudah-mudahan, silakan Pak. Insya Allah sudah ada stoknya, tinggal tunggu tanggal lamaran dan resepsinya. Ya, Masya Allah. Silakan. Makna dari ayat Al-Kahfi tadi apa? Semuanya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna. Jadi kesenangan yang bersifat duniawi, itu bagaikan air hujan yang kelihatannya indah terus menimbulkan tanaman-tanaman. Padahal tanaman-tanaman itu tidak berlangsung lama, seiring dengan perjalanan waktu dan tidak lama akan mengering kembali. Hayatid dunia, kehidupan yang bersifat dunia. Dunia itu artinya pendek. Dunia itu artinya apa? Kesenangan yang bersifat pendek. Ini contoh ya, masing-masing kecenderungan dunia kan beda-beda Pak Tosim. Saya sampai sekarang itu kalau untuk gak nonton bola masih susah Pak Haji Nurkan. Saya senang banget nonton bola. Jadwal timnas di Piala Asia saya hafal. Pertandingan pertama lawan Irak, pertandingan kedua lawan Vietnam, pertandingan ketiga lawan Jepang, kemarin pertandingan timnas sama Iran di Gunung 05 apa? 05 gitu. Kemudian saya hafal Pak Karno, Pak Isa, saya hafal. Ketika mau Piala Asia senang banget. Saya kalau ada Piala Dunia itu senang banget. Tapi terus dipikir-pikir, senangnya kan cuma sebulan. Habis itu ngenes lagi, apalagi kalau jagoannya kalah. Dan jagoan saya kalah mulu Pak Tosim. Jagoan saya kalah mulu. Saya punya timnas favorit mulai dari dulu itu England, Inggris, kalah mulu. Kalah apa? Kalah mulu. Yang saya jago itu kan ngenes Pak. Jadi senangnya itu hanya sebentar karena kesenangan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau kesenangan yang dikaitkan dengan akhirat, insya Allah akan membawa ketentraman. Jadi surah Al-Kahfi itu buatlah perumpamaan mathalal hayatid dunya, tentang kehidupan yang bersifat dunia, kehidupan yang gak ada kaitannya dengan akhirat. Itu cepat hilangnya. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Jadi kita senangnya sekarang harus hal-hal yang berkaitan dengan akhirat ini. Ya, Pak Toto, Mas Toto silakan. Di surga ada Piala Dunia juga. Ada Piala Dunia apa enggak? Pokoknya apa yang kita inginkan itu ada. Apa yang kita inginkan ada. Ayatnya silakan dibuka Mas Toto. Silakan dibuka surah Fussilat. Surah Fussilat. Sebenarnya ayat yang tadi saya baca itu ayat yang ke halaman 480. Halaman 480. Halaman 480. Perkataan atau sim dibaca nahnu. Ayat berapa?
Baris ketiga dari bawah, dari atas. 31 ayat 31. Ayat 31. Nahnu, kami adalah auliyaukum, para pelindung yang menjaga kalian, fil hayati, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat, walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalamnya, Jadi maksudnya di surga. matashtahi, apa saja yang diinginkan, anfusukum, oleh diri kalian, walakum, dan bagi kalian juga, fiha, di dalamnya, yaitu surga, mataddaun, apa saja yang kalian minta. Itu jawabannya. Semua yang diinginkan itu akan dipenuhi oleh Allah. Tapi masalahnya di surga udah ada bidadari cantik-cantik. Apa kita ingat bola? Pertanyaannya kan seperti itu, Mas Soto, ya kan? Ada bidadari yang montong cantik-cantik. Apakah ingat bola? Lo padahal yang main bola itu kan ya, aduh, ya kan? Apa? Ingat bola. Wallahu a'lam ya, Mas Soto, ya. Mudah-mudahan terjawab ini semuanya. Kita doakan pasangan hidup kita adalah istri yang solehah, dan Ustaz Yuda segera menikah mendapatkan istri yang solehah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.